Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam, yakni Dr. Esmi Thaltha Sofiawati, Magister Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Muzaki, kelas A22, Prodi PJJ-PAI, UIN Syekh Nurjati, Cirebon. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan manajemen inovasi di lembaga pendidikan Islam. Dalam materi ini, saya akan menjelaskan beberapa poin, diantaranya adalah konsep dasar manajemen inovasi dalam pendidikan Islam, komponen manajemen inovasi di lembaga pendidikan Islam, bidang-bidang inovasi di dalam pendidikan Islam. Poin pertama yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, konsep dasar manajemen inovasi dalam pendidikan Islam. Konsep dasar manajemen inovasi dalam konteks pendidikan Islam, konsep dasar manajemen inovasi merujuk pada upaya terencana dan sistematis untuk memperkenalkan ide-ide, metode, atau alat baru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan relevansi proses pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Mengapa manajemen inovasi ini dianggap penting? Konsep dasar manajemen inovasi dalam pendidikan Islam adalah upaya sadar, terencana, dan berkelanjutan untuk melakukan perubahan positif yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Sehingga hal ini dianggap penting karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara holistik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terbuka terhadap kemajuan, dan berorientasi pada masa depan umat Islam. Landasan inovasi dalam pendidikan Islam diantaranya adalah satu, berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Inovasi dalam pendidikan Islam harus selalu berorientasi pada prinsip-prinsip ajaran Islam, dengan tauhid sebagai pondasi utamanya. Setiap perubahan atau pembaruan harus selaras dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, kebijaksanaan, kasih sayang, dan kemaslahatan umat. Inovasi tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, melainkan harus memperkuat pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam konteks kekinian. Inovasi dalam pendidikan Islam harus memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Landasan yang kedua adalah pemikiran ulama dan tokoh pendidikan Islam. Di era modern ini, inovasi dalam pendidikan Islam harus berkembang dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis teknologi. Tokoh seperti Syekh Muhammad Naqib Al-Attas mengusulkan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai upaya mengharmoniskan ilmu modern dengan nilai-nilai Islam. Poin yang kedua dalam materi ini adalah komponen manajemen inovasi di lembaga pendidikan Islam. Ada beberapa komponen manajemen inovasi di lembaga pendidikan Islam, diantaranya adalah pertama yang pasti adalah kepemimpinan. Itu kepemimpinan lembaga pendidikan Islam. Kepemimpinan yang visioner dan inklusif, kalau dalam bahasa Arabnya qiyadah rasyidah, merupakan pemimpin lembaga yang memiliki visi yang jelas tentang arah pengembangan inovasi yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan tujuan pendidikan. Selain itu, dalam kepemimpinan juga harus bisa mendorong partisipasi aktif seluruh elemen lembaga, yaitu di dalamnya ada guru, siswa, staf, orang tua, dan komite sekolah.
dalam proses inovasi melalui syuro atau musyawarah dan tabayun klarifikasi, dan mampu menciptakan budaya organisasi yang terbuka terhadap ide-ide baru dan eksperimen yang bertanggung jawab. Komponen yang kedua adalah pengembangan kurikulum lembaga pendidikan Islam. Kurikulum yang integratif dan adaptif, yaitu manhaj tatwir wa takamul, yaitu kurikulum yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan agama secara holistik, relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Komponen manajemen inovasi yang ketiga adalah pemberdayaan sumber daya manusia atau tanmiyah al-mawarid al-basyariyah, yaitu meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, workshop, dan studi banding terkait inovasi pembelajaran dan manajemen, serta mendorong guru untuk menjadi agent of change atau agen perubahan dan role model dalam mengadopsi inovasi. Komponen yang keempat adalah evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, takwim wa tatwir mustamir, yaitu melakukan sebuah evaluasi secara berkala terhadap implementasi inovasi untuk mengukur dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan inovasi selanjutnya. Jadi dalam komponen manajemen inovasi ini dapat mengimplementasikan komponen-komponen lembaga pendidikan Islam perlu senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam, mengutamakan kemaslahatan umat, dan berorientasi pada pembentukan generasi khairul ummah yang unggul dalam ilmu dan amal. Poin yang ketiga yang akan saya bahas dalam materi ini adalah bidang-bidang inovasi di lembaga pendidikan Islam. Bidang-bidang inovasi yang pertama adalah kurikulum dan pembelajaran, yaitu dengan cara mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan secara holistik ilmu-ilmu agama Islam atau ulumuddin dengan ilmu pengetahuan umum atau ulumu kauniyah dan istimaiyah, menunjukkan keterkaitan dan kesatuan pandangan dunia Islam dan juga mampu menerapkan metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa seperti diskusi, proyek kolaboratif, studi kasus, dan pembelajaran berbasis masalah yang relevan dengan nilai-nilai Islam. Bidang yang kedua adalah metode dan strategi pembelajaran, yaitu menggunakan metode dan strategi pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi digital secara kreatif dan efektif dalam proses pembelajaran, seperti platform e-learning Islami, aplikasi pembelajaran interaktif, simulasi, dan sumber belajar daring yang terkurasi, dan juga dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan realitas kehidupan siswa dan isu-isu kontemporer dari perspektif Islam. Bidang inovasi di lembaga pendidikan Islam yang ketiga adalah evaluasi dan asesmen, yaitu menerapkan asesmen yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan, dan merancang tugas asesmen yang relevan dengan konteks dunia nyata dan mengukur keterampilan yang sesungguhnya. Bidang yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia, yaitu guru dan staf, yaitu menyediakan program pelatihan yang inovatif dan relevan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pedagogik,
teknologi, dan pemahaman tentang isu-isu pendidikan Islam kontemporer, serta dapat mendorong guru untuk berbagi pengalaman, ide, dan praktek terbaik dalam forum komunitas belajar. Bidang yang kelima adalah infrastruktur dan lingkungan belajar. Pemanfaatan ruang belajar yang fleksibel dengan cara mendesain ruang kelas yang dapat diadaptasi untuk berbagai jenis kegiatan pembelajaran, serta menata lingkungan fisik dan sosial yang mendukung nilai-nilai Islam dan menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan inspiratif. Demikianlah presentasi tentang manajemen inovasi di lembaga pendidikan Islam yang dapat saya sampaikan, dan kepada Ibu dosen pengampu yakni Dr. Esmi Salsa Sofiawati, Magister Pendidikan Islam, kami harapkan arahan serta bimbingannya agar menjadi lebih baik lagi. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wawal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.